Bagi masyarakat Indonesia, khususnya Betawi, nasi uduk sudah sangat lekat dengan khasanah kulinernya. Bisa dimakan pada pagi, siang, ataupun sore hari, nasi dengan cita rasa gurih ini tak pernah salah untuk dipilih. Tapi, adakah nasi uduk legendaris Jakarta yang bisa membawa kita ke cita rasa masa silam yang autentik? Inilah kisah eksistensi nasi uduk legendaris Jakarta. Terletak di Jalan Raya Bekasi, Jatinegara, Kaum Raya nomor 5, Klender, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, nasi uduk Mat Lengket nyaris tak pernah sepi dari pengunjung. Dipelopori oleh suami istri yang telah berjualan sejak tahun 73, rumah makan ini sanggup menghabiskan 300 ekor ayam setiap harinya. Ya, salah satu ciri khas rumah makan ini adalah ayam kampung muda yang dulu justru kurang laku di pasaran. Ya, sama kayak kambing muda. Sate kambing muda kan banyak orang yang suka karena dagingnya empuk, nggak terlalu keras. Sama di ayam juga, ayam kampung kan terkenalnya keras. Tapi kalau yang masih muda itu empuk dan masih manis. Rasa ayam goreng yang empuk dan gurih berasal dari kualitas yang terjaga dari hulu sampai hilir. Alih-alih mengolah ayam yang telah dipotong, Wijaya memilih untuk mendatangkan ayam hidup untuk kemudian dipotong langsung di hari yang sama. Satu, karena kita jaga kualitas ayamnya biar seger. Kita nggak pakai ayam yang karkas atau yang dari freezer. Jadi memang benar-benar fresh, dan memang dari hidup kita sembelih sendiri. Dan itu unggulnya kan lebih seger, lebih juicy. Selain itu, mengolah nasi pun tak kalah penting demi menjaga konsumen tetap datang. Teknik ngaron menjadi kunci utama dalam proses memasak. Beras dimasak setengah matang bersama santan, serai, daun salam, dan lengkuas. Teknik seperti ini bisa membuat butiran nasi menyerap bumbu lebih dalam. Kemudian barulah nasi dikukus hingga matang. Hal ini dilakukan supaya air dan santan terserap secara bertahap sehingga nasi lebih kenyal dan tidak terlalu basah. Tekstur yang dihasilkan pun tidak terlalu perah dan ambyar, sekaligus tidak lengket. Nasi uduk kita nggak terlalu legit lah, nggak terlalu legit, jadi masih soft lah. Mungkin itu yang orang suka, karena umumnya nasi uduk kan terlalu kental sama santannya ya. Jadi mungkin ada orang yang agak nggak suka. Dari dulu sampai sekarang zaman ini rasa nasi uduknya memang begitu. Jadi itu mungkin jadi signatur juga buat kita. Rasa yang gurih menjadikan nasi uduk cocok untuk disantap dengan lauk ataupun topping yang minimalis. Dalam beberapa catatan, nasi uduk dulu sering disantap dengan bawang goreng dan sambal saja. Wah, mulai sekarang banyak yang pada request dari mulai tahun 94-an itu banyak yang minta ada semur jengkol, ada tempe orek. Makanya kita adain, selama itu masih berhubungan dengan nasi uduk. Untuk urusan sambal, Wijaya mengandalkan sambal merah sebagai topping khas nasi uduknya. Paduan cita rasa pedas dan segar dinilai menyatu dengan rasa gurih nasi sekaligus ayam goreng. Dari dulu nenek kita pakainya sambal tomat. Memang dari itu, banyak juga sih yang bilang kenapa nggak ada sambal kacang. Memang signatur kita lagi-lagi. Nasi uduk yang keluar dari pakem mungkin. Perjalanan nasi uduk Mat Lengket selama 52 tahun tak lepas dari penamaan lengket yang khas sehingga selalu diingat orang. Mat Lengket sendiri diambil dari Haji Asmat yang merupakan kakek dari Wijaya. Bergeser ke Jalan Pengukiran 2 nomor 6H Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, kita akan menemukan nasi uduk yang tak kalah fenomenal. Inilah nasi uduk Bu Amah. Meski lokasinya tersembunyi, pengunjung tetap ramai dan bahkan sudah antri sebelum warung dibuka. Salah satu keunikannya adalah tekstur nasi yang tak terlalu perah. Ternyata Ijah memakai 2 jenis beras, yakni perah dan pulen untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan. Satu perah katanya kurang ini, terlalu perah keras. Kepulan itu nggak enak, jadi dicampur. Jadi kalau pulen sama beras ini sesuai gitu, cocok. Kalau pakai beras, katanya uduk beras perah, tapi kalau beras perah juga nggak enak, keras, buyar. Kalau kita pakai pulen juga nggak enak, lalu ini juga kayak ketan ya.
Sementara untuk santannya, Ija mengaku tak pernah memakai santan instan. Dirinya memilih santan langsung dari kelapa segar dengan ciri khas tertentu. Ada kulitnya ada yang itu jangan tuh, santan minyak nggak enak, nggak gurih. Kalau mau santan yang putih ada di pasar ya, santan putih yang bagus. Yang santan itu ada yang kelapanya, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, kita pakai yang tebal, mahalan. 22,5, orang 22 aja 22,5, penting kita tebal gitu, bagus. Kelezatan nasi uduk yang sudah ada sejak tahun 1960-an ini semakin sempurna dengan lauk pendamping yang berupa ayam goreng kampung. Dengan bumbu ketumbar yang khas, rasa gurih ayam bercampur dengan sensasi hangat dan agak pedas. Untuk urusan sambal, nasi uduk Bu Amah tetap menggunakan sambal kacang yang dinilai sebagai ciri khas dari nasi uduk Betawi. Bahkan tak jarang, pembeli datang hanya untuk membeli sambal kacangnya saja. Karena sampai 30 bungkus, harganya 1,5 juta. Iya, saya bilang ini bakal jual ya. Enggak Bu, bagi-bagi sono, kata gitu. Oh, banyak banget, 30. Saya kira bakal jual, bukan bakal jual. Kalau dia dari sono, dari luar negeri, kalau kemari pasti bawa oleh-olehnya itu pulang, sambal. Yang unik, Ijah juga mempertahankan cara tradisional dalam membuat sambal. Setiap harinya cabai sebanyak hampir 10 kg ditumbuk secara manual. Meski membutuhkan usaha yang lebih, teknik ini dinilai mampu menghasilkan rasa yang lebih lezat. Aromanya juga lebih tajam dan segar karena minyak keluar lebih maksimal. Tekstur kasar dari bahan-bahan sambal juga membuat rasanya lebih mantap. Saya kurang ini. Kalau cabai kita begitu anak kasar-kasar. Pagi lo gini malah lebih tebal-tebal. Iya, apa ada yang nanya gini, ini sambel apa tambelan baju? Tapi pas dia bilang, dia cerita nih, tapi pasti makan enak Bu. Dalam beberapa catatan, nasi uduk punya banyak versi asal-usul. Mulai nama yang konon berasal dari diaduk, ataupun kisah nasi wudu di era penyerangan Batavia oleh Sultan Agung. Tetapi boleh dibilang semua bermuara pada akulturasi budaya, tepatnya Melayu dan Timur Tengah yang masuk ke Indonesia. Ya sebenarnya lebih ke Melayu, Arab sama India ya, karena banyaknya dipakai rempah-rempah dan ada pengaruh juga ada pada saat jalur perdagangan antara abad 17 sampai 19 gitu. Kalau dilihat dari resepnya nasi uduk, jadi bukan hanya sekedar santan, sereh gitu ya, tapi ada rempah-rempah lain gitu, ada cengkeh, ada biji pala, ada kayu manisnya gitu. Jadi lebih banyak rasa rempah-rempahnya. Uniknya, sebagian catatan juga menyebut lauk nasi uduk dulu bisa memperlihatkan asal pembuatnya. Jika nasi uduk memiliki lauk yang cenderung kering ataupun digoreng, biasanya berasal dari pedagang yang ada di kawasan Jakarta Pusat. Dari ayam, empal, sampai babat goreng. Sementara jika berkuah, nasi uduk itu biasanya berakar dari masyarakat Betawi, Jakarta Barat. Contoh lauknya adalah kari ayam, semur jengkol, ataupun semur tahu. Hanya saja, ciri khas ini semakin memudar seiring semakin majemuknya masyarakat di Jakarta. Banyak yang menganggap bahwa salah satu ciri khas nasi uduk Betawi adalah sambal kacang. Teksturnya yang kental memang cocok jika disiramkan ke nasi yang cenderung perak. Nah kita kan jangan lupa ya, kalau kuliner Betawi itu kita menggunakan menggunakan saus kacang. Komponen kacang ini buat nasi uduk sangat penting di mata saya, karena memang dari kegurihan mengkombinasikan sih sebenarnya dari cita rasa nasi yang gurih dengan rasa kacang, saus kacang ini. Saus kacang ini kan bisa terserah sih ya, bisa pedas atau enggak, tapi cita rasanya ada yang bisa manis, asin, pedas gitu. Jadi sebenarnya saling sangat melengkapi. Bukan sekedar makanan, nasi uduk adalah warisan budaya kuliner Betawi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kesederhanaan dan cita rasanya yang khas membuat nasi uduk terus disukai banyak orang hingga masa kini.